Nggak ada yang hebat di dunia ini. Nggak ada yang jago di dunia. Yang jago itu cuma ayam. Nggak ada, Bang. Nggak ada sapi jago. Bang, ada burung jago nggak? Saya mau beli kambing jago. Artinya apa? Langit ada tandingnya. Langit pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, supaya kita jangan terbawa itu, perbanyak la ilaha illallah. Itu aja intinya, Bapak. Jadi usul sholat itu harus zikir, udah gak ada lagi. Tapi tetap harus ilmu syariat. Ilmu syariat juga gak terlalu diberatkan, gak? Waduh, berat amat ya. Sedangkan baca Fatihah harus betul. Kitab-kitab yang lain harus bisa. Udah kata Abah, banyak itu Allah, insya Allah sah. Syukur alhamdulillah. Apa bukan ngebelain, ngada-ngadain. Udahlah, jalani aja, tapi jangan lupa kepada Allah. Yang nilai sholat orang kita, yang nilai puasa kita, bukan manusia. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. La yanda maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Adur syama sahibul wafat tajul arifin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah An-Naqsyabandiyah pada pesantren Suryalaya. Wabil khusus segenap pengurus LDTKian Kota Palembang, dari mulai Dewan Penasehat, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam rangka menjalani tugas yang mulia. Saya sering kemana-mana, Bapak, ke daerah pelosok-pelosok. Murid Abah itu happy semua, Pak. Nggak ada yang kelihatannya kusem, tidak ada yang kelihatan manyun, kelihatannya happy aja, Pak. Termasuk di Palembang ini. Padahal kalau dilihat utangnya banyak semua ini. Kalau dilihat utangnya nah, utang mah tetap kita punya utang, tapi insya Allah dari lagi mana mah happy. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya baca ayat pendek. Ada kalimat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar, sungguh orang-orang yang beruntung itu, atau sungguh beruntung orang-orang beriman ketika sholatnya khusus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, khusus sholat itu yang mana? Apa memang tidak ingat kepada sesuatu? Ingat. Ya, kalau orang khusus sholat seperti yang dibayangkan Bapak itu ya saya menyampaikan bukan berarti khusus sholat tidak ingat duit, tidak ingat utang, tapi ketika sholat itu tidak dihitung-hitung, tidak diingat-ingat. Nah, kebanyakan kita kan Allah mengingat sendal, waduh sendal boleh ngeridit, ada yang ngambil itu ya. Siapa orang beriman, Bapak? Orang beriman ya banyak. Makanya dalam Arkanuddin salasah, rukun agama itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ada 6, 1 percaya kepada adanya malah, percaya kepada adanya percaya kepada adanya
Kelima, percaya kepada hari. Keenam, yakin adanya takdir, qadar dan qadir. Suka bilang qadar dan bener lah, gak usah dibahas lah. Si qadar sama si qadir benar. Ya, artinya tak khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk dari Allah, tapi jangan terlalu pasrah. Ah, gue mau, jangan, bukan kelas kita. Awas. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan kau menganggap cukup ketika berhadapan Allah. Harus dipaksakan, Bapak. Makanya ketika zikir, ketika malas, ya paksakan. Saya kata Abah Anam nih, Allahumma paksakan wa kerja. Ya barang, Allahumma paksakan wa kerja. Apa tuh kerja? Kerjain. Dipak. Gak ada jampe rajin, gak ada jampe, gak ada. Semuanya kebiasaan. Seperti Bapak bangun malam itu kebiasaan aja. Kalau Bapak pengen punya doa, saya kasih doanya. Ujung surat Al-Kahfi dibaca 3 kali, ya Allah saya minta bangun jam 2. Bangun. Cuma bangunnya kencing apa mandi? Bangun Bapak, memang jaminan tuh. Ya. Jadi orang yang ada di sebelah antum itu adalah kebiasaan Pak Madwan. Gak ada yang hebat di dunia ini. Gak ada yang jago di dunia. Yang jago itu cuma ayam. Gak ada Bang. Gak ada sapi jago. Bang, ada burung jago nggak? Saya mau beli kambing jago. Artinya apa? Langit ada tandingnya. Langit pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, supaya kita jangan terbawa itu, perbanyak la ilaha illallah. Itu aja intinya Bapak. Jadi usul sholat itu harus zikir, udah gak ada lagi. Tapi tetap harus ini ilmu syariat. Ilmu syariat juga gak terlalu diberatkan, enggak? Waduh, berat amat ya. Sedangkan baca Fatihah harus betul. Kitab-kitab yang lain harus bisa. Udah kata Abah, banyak insya Allah sah. Ya kita pesantren enggak pernah pesantren. Lewat pernah. Nah ini, bikin enggak belajar, tauhid enggak belajar, Al-Quran tidak. Sedangkan ibadah itu harus. Nah bagaimana? Syukur alhamdulillah. Apa bukan ngebelain, ngada-ngadain. Udahlah, jalani aja, tapi jangan lupa kepada Allah. Yang nilai sholat orang kita, yang nilai puasa kita, bukan manusia. Allah. Bapak, ada orang pulang dari Mekah. Kan ada kalau pulang dari Mekah, jangan ninggalkan jamaah 40 waktu 40 hari. Pokoknya subuh berjamaah, zuhur, asar. Kena orang dari Mekah itu uangnya masih banyak. Uangnya. Tapi kalau Bapak buat beli beras gak ada, ya dagang goblok sih. Nungguin aja 40 hari. Itu gak termaksud pakon takit bangga. Kalau memang punya persediaan, gak ada kesibukan, boleh pulang dari Mekah selalu berjamaah. Kan kita punya istri, punya anak, punya kehidupan. Juga ada tuh, ini terjadi lain. Memang dia orang cukup Pak. Dia punya usaha, uangnya banyak. Setelah pulang dari Mekah, oh rajin Bapak berjamaahnya. Subuh aja orang datang jam 4, dia jam 3. Orang datang jam 12, dia jam 11. Bahkan lewat dari 40 hari Pak Haji Pur. Lewat. Masih ke masjid. Nah ketika meninggal susah. Ketika meninggal ini orang gimana, padahal berjamaah gak pernah putus. Yang lain datang jam 4, jam 3 udah nyampe. Kok matinya susah. Akhirnya ada temennya ngomong, ketika dia 40 hari berjamaah udah selesai, di depan samping masjid itu ada yang meninggal. Seorang suami berumur 40 tahun. Berarti istrinya berapa tahun? Buruan. Suaminya 40 tahun, istrinya 100 tahun apa 35? 35. Berarti jahe. Tahu jahe? Janda heran.
Wah, orang Palembang ngerti nih. Janda heran. Jadi setelah 40 hari itu niatnya salah, Bapak. Yang 40 hari dia berjamaah salat itu masih ikhlas. Tapi ketika 41 sampai 50 waktu itu, 50 hari itu dia ada tujuan. Karena ada seorang suami meninggalkan istri umurnya masih berarti janda heran. Maka itulah jangan terlalu hebat. Rupanya niat manusia itu penting. Padahal dia setiap hari ke masjid berjamaah, tapi rupanya dia pengen lihat muka janda Wah, gak nyambung kayaknya. Dari tadi harusnya ketawa ini. Ya. Ayo, segarin lagi, ya. Jadi orang itu biasa di mana-mana kalau pulang dah haji, bukan umroh ya. 40 hari itu masih nyambung. Ya, 40 hari udah, yang dagang-dagang, yang tani. Ini mah Pak Haji Madwan gak berhenti terus saja. Ya, karena dia punya biaya. Rupanya yang ke 41 itu niatnya beda. Ada tujuan karena di sebelah masjid itu ada janda. Ya mungkin Pak Madwan juga orang lain jam 4 datang jam 3. Itu yang anehnya Bapak. Setelah itu baca ini, Rabbana ya Rabb, nengok lagi. Kan rumahnya dekat masjid di sini ini pintunya. Rupanya setelah itu dia kaget, Pak. Ada pesan dari suaminya, kalau saya mati tolong nikahi dengan adik saya. Karena adik saya juga dia kaget akhirnya serangan jangan. Apa akhirnya itu? Innalillah wa inna ilaihi. Tapi ketika meninggalnya susah itu, Pak. Gak lama itu kemudian kembali, Pak. Kalau kita lihat cerita-cerita, kita mah beruntung, Pak. Abah mah tidak memberatkan, mau berjamaah silakan, mau sendiri enggak apa bro, kamu harus subuh ke masjid, enggak, jangan. Bahkan saya curiga nih kalau Pak Madwan nih. Ibunya harus tanda tanya, ada apa nih suami saya jam 3 udah ke masjid, udah pakai baju. Kalau mau sholat begini Pak, kalau melihat lelaki begini berarti Pak begini, hatu dicurigai. Abur, ya. Kalau dia begini mau sok, tapi kalau bajunya begini, ya, nah itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu. Nah ini Pak, ya, alhamdulillah. Jadi orang-orang yang berkhusus sholat itu bukan berarti dia tidak ingat urusan ingat, tapi tidak diingat-ingat. Kalau kita mau Allah, waduh sendal lupa ditiup, sendal baru lagi, mana banyak yang banda ini. Nah, masalah bacaan hebatnya apa? Gak pernah kamu salah. Ya, apa itu? Apa artinya? Bagaimana kalau mereka yang bisa bacanya gimana? Yang bisa bicara gimana? Yang sumbing, selama benar secara syariat, tapi benar niatnya la ilaha illallah. Abah Anom bikin kita bahagia, semua Abah Anom Abah doakan. Ketika Abah datangi dokter dari Amerika bilang jantung Abah itu usia 35 tahun, berarti ngolah fisik bisa Bapak, ngolah fisik bisa dioperasi, bisa Abah mudah lagi. Apa jawab Bapak? Gak jadi masalah Abah begini, yang paling murid Abah semuanya selamat dunia dan akhirat. Makanya saya suka emosi kalau ada orang udah dikasih makan gratis dari Abah, dari jabatan, kok mengkhianati Abah gitu. Kalau memang tidak suka, udah mamur aja. Lah ini mah ongkos suka tapi bikin neko-neko. Makanya kisah Bapak terus terang aja doain saya panjang umur. Tapi Bapak, saya kasih resep. Kadang-kadang perempuan sekarang ambeknya gede Pak. Dikit-dikit mau kabur ya. Dikit-dikit mau kabur ke rumah orang. Saya kasih resep hari ini. Kalau istri kita mau balik, izinkan. Izin, silahkan lo bawa semua. TV, semua Pak. Tapi jangan lupa, saya juga. Jadi nggak kabur ya itu Pak.
Kalau istri pengen kabur, bawain perabotan, jangan dilarang. Silakan bawa. Bawa kalau kamu, tapi jangan juga sayang, aku juga. Kira-kira kaburnya jadi nggak? Lah ini orang mau kabur, hai, tambah jadi. Perempuan itu harus dirayu. Di dunia ini mama banyak cewek, yang muda banyak, nenek-nenek apalagi, tapi tidak yang ada malahkan kecantikan mama. Andaikan kalau bisa, bila mana mama mati gak bakal kurang ajar kamu doa saya nanti. Cuma salah ngomong pak. Andaikan mama mati pun gak bakal papa itu gak masuk di akal itu bapak. Kesinggung istrinya, ditabok suaminya. Kenapa nabok? Bapak doain saya cepat mati. Dibalas lagi sama istrinya. Di dunia ini cuma papa paling ganteng. Saya tidak akan ngubur bapak kalau keadaan hidup. Itu baru benar pak. Awas. Jangan dikubur kalau belum mati. Itu benar, dia salah ngomong bapaknya. Kalau mama mati gak bakal gak masuk di akal itu bapak. Ya. Kalau yang dari saya benar, mama gak bakal kubur bapak kalau bapak belum. Nah, jadi akhlis amalakum mimma kanjeng Nabi bilang ikhlas bapak. Saya bukan bela nihil buat abah ini. Paling enak jadi apa? Enak. Abah itu mikirin kita pak. Sampai abah bilang abah itu bukan nunggu kita di akhirat, di dunia aja dipikirin. Saya sering bilang kalau rajin manakibat, insya Allah ketemu nasi. Benar nggak? Kalau murid abah lapar, jangan-jangan nggak pernah manakib. Siang manakiban, makan, dor manakiban, bisa manakiban, tuh itu pak. Ada orang yang nyinyir ke saya itu murid abah, makan daripada lu nggak dikagak makan. Murid kan makan mulu pak, khotaman makan, ya acara raja apa namanya itu, sholat makan, pokoknya gak serba makan. Apakah kamu gak belenger? Lah yang makan aja kagak belenger. Nah ini pak, tayarin aja. Memang abah selalu urusan pada kita untuk kuat. Si Abdul Qadir ketika dia dapat pundi-pundi ditegur oleh Allah, berikanlah kepada muridmu supaya kuat ibadah. Lah kita pak banyak kuat apa, banyak makan juga ibadah malas, apalagi kurang makan ya pak ya. Maka alhamdulillah ya, saya di Palembang ini kalau balik ke Jakarta pak, insya Allah naik timbangan saya, naik. Gak percaya tanya Umi, tanya, jangan nanya sama saya. Berangkat 81 773, balik 77. Gak percaya, telepon Umi bener memang beda, berat dari Palembang. Berat. Ini nyambung gak lu? Nyambung gak? Saya kalau pulang dari Palembang timbangan saya naik. Bapak gak percaya? Ya, kalau gak percaya telepon Umi. Kata Umi memang betul berat. Lah kalau ada sama Pak Cecep kan bingung, ditimbang dulu kan, disangka kongkolikong. Tapi kalau Naomi, assalamualaikum, dari mana? Bu Latifah nanya, ada apa? Bener gak Pak Yai? Bener Bu Latifah, berat banget. Artinya bahagia saya. Kalau saya pulang dari Palembang turun 5 kilo, wah bahaya ini. Barangkali di Palembangnya nggak ngerokok kekenyangan, kopi kekenyangan. Terima kasih orang Palembang. Mudah-mudahan banyak umur. Saya emang nggak pernah meneko-neko, happy aja lah. Ya, yang tua saya bercandain itu saya Pak dulu. Ya, pernah saya serius gak pernah ngobrol sama apapun, nyantai aja, gak pernah, gak bakal bikin pusing, senang aja kemarin ketawa aja. Kenapa? Abah itu dia bilang siapapun harus bikin. Ya saya pernah bukan dengar cerita ya, saksi hidupnya banyak. Abah itu siapapun yang minta ke abah dikasih. Hatta panitia gebiar dangdut datang ke Suralaya menawarin karcis, tiket. Apa kata Pak? Dibeli apa Pak? Orang bingung. Berapa harganya? 15.000. Beli sekian. Itu karcisnya dipanggil orang Katib. Emang mereka kacasik mual. Kan malu dikasih tiket abah-abah. Nah akhirnya tiket itu digunting supaya dipakai. Apa yang terjadi Bapak? Beres acara gebiar, panitia datang ke Suralaya minta ditalkin. Itu halak ya abah Pak. Jadi abah ini kepada muridnya selalu bilang begitu.
Abah ini bukan hanya nunggu di akhirat, di dunia juga Abah mikirin. Makanya asal rajin manakiban, insya Allah Bapak. Ya, kemarin di sekretariat makan empem. Tadi makan ayam itu awat, ayam enak banget tuh Bang Habib itu. Nah, nanti di Rodoh yakin ada ayam. Ada ayam di Rodoh. Diam. Ada durian. Yang jelas ada ayamnya lebih dari 10 ekor. Kemarin ada 6, tadi pagi saya potong 4. Ada satu lagi nih, berarti 11. Insya Allah kebagian Pak. Ya, Alhamdulillah. Jadi niat itu harus utamakan Bapak ya. Niat Ka'bah itu ingin selamat dunia. Bukan hanya buat kita aja Bapak Ibu, keluarga besar kita. Kita gak bisa berbalas budi kepada orang tua kita, apalagi kepada kakek. Dengan diamalkan zikir dengan sesuai kemampuan kita petunjuk guru, orang tua pun akan terangkat. Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Kalau kita sering mendoakan leluhur kita, orang tua kita, yakin turunan kita pun akan doakan kita. Betul? Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir tadi 300 tahun sebelum lahir udah masyhur Bapak. Ya kalau bukan orang di Toriko gak percaya. Gak percaya. Udahlah, saya sering bilang udah percaya aja, percaya daripada jadi orang gila. Udah percaya aja, percaya. Ada yang nanya, mulia mana Kanjeng Nabi dengan siapa? Aku mulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir mau itu umatnya Kanjeng Nabi. Tapi ketika Nabi Isra itu Mi'raj melihat umat Nabi pangkatnya sama dengan para Nabi Bani Israel. Siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir gak bisa-bisa. Setiap kajian Toriko, setiap kajian tasawuf ujungnya dengan la ilaha illallah. Makanya jangan malu-malu, gak usah takut-takut. Kalau ada kiai ngelarang zikir, itu kiai kurang kerjaan. Kiai nggak, saya pernah Pak Jatman ilmu jamaah tumuh tabaroh, jamaah torikoh, tapi nggak tahu talqin. Aneh nggak Pak? Orang Jatman, orang NU nggak tahu tak? Jadi dia jadi pengurus Jatman cuma pakai lambang doang. Saya pengurus Jatman, dan di Jatman tidak ada amaliyahnya, tidak ada Pak. Minimal setahun sekali istighosah. Dia Abah tiap hari zikir jahar, zikir khotaman, manakiban, masih ada yang lainnya Bapak. Apa kurang beruntung? Ada lagi Pak, waktu hari santri saya diundang oleh panitia, ada Abu Yamutadi, ada Ki Sirojudin. Yang mimpin 2 orang, satu Abu Yamutadi, 2 Kesiron. Abu Yamutadi membaca Yasin 4 balik, zikir 1000, 2 jam kelar. Ada yang nanya, kiai-kiai, itu Kesiron berapa jam ya? Kira-kira khotam Quran 30 juz. Jadi khotaman itu dianggapnya khotam Quran. Saya bilang, kiai kok belum amat ini. Ketua MUI, ketua NU, PCNU Kabupaten gak tahu namanya kok khotaman. Dia anggap khotaman itu baca Quran 30. Lah gua juga gak goblok sih 30 juz. Pas dipimpin sama Pak Yai cuma nggak pakai hadorot. Itunya hasbunallah wa ni'mal wakil. Rupanya tersentuh Bapak. Kan gaya gua kan ada pelet ya Pak, ada bidang. Nah kayak lu aja, lu boleh pakai aja peletnya, bisa tidur lu kalau gua pakai. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula. Beres acara pada minta Pak Yai boleh diamalkan, tidak boleh, cuma nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kalau pengen tanyalah ke sekretaris, jawab oleh sekretaris, harus talqin. Nanya lagi, talqin itu apa? Saya bilang lepas goblok aja. Masa Pak pengurus NU nggak tahu khotaman, nggak tahu kita mah pengurus NU bukan, pesantren juga kagak, iya bener. Tapi tahu, alhamdulillah, talqin, nah tahu ya, khotaman tahu. Ini pengalaman Pak. Jadi saya di Banten itu kalau ketemu saya kiainya berani ngomong,
Saya masakan aja, lo galawar berantem sama gua. Loh, saya Pak, kenapa tekian itu ditindas terus Pak? Disalahkan aja, dikirnya berisik, ada nggak dikir? Berisik ada nggak Pak? Ada nggak? Berisik ada nggak? Nggak ada kan? Layani aja. Bahkan dari ke Abah Anam itu lebih nyaman Pak. Bahkan Abah Anam begini, ketika Bidor bin Sadidin di mana? Di markas kita. Tapi ketika dia mesti orang cukup. Nah, Bu. Cuma yang salah kita juga sih, kadang-kadang konyol juga. Ini dia nih. Dia mesti orang gopoin. Lah, malam pastilah listrik masjid dimatikan, lampunya, pintunya dikon, sendal kita dilemparin, motor dikempek. Yang salah siapa? Lah kita Pak. Bidor bin Sadidin dengan pukulan yang kuat itu ketika di kandang sendiri. Gila di sini lah. Gila dia mau wah. Dari pen modal kayak apapun. Awas Bapak. Saya lihat toriko lain Bapak, masa udah zikirnya ribuan, ada aturan mainnya. Di Abah Anam laki perempuan boleh dekat. Di mana? Wah, langsung batal Pak. Ngapain tuh awal diajak-ajak? Tuh, di Abah Anam kembali kepada dirinya. Jangankan Anda dengan perempuan laki berjamaah sama-sama lelaki pun, siapa tahu ada disodomi. Nah, jangan itu apa tuh? Allah yang atur semua. Yang jaga kita adalah kalimat thayyibah. Apa isan? Anta budallah karena kataroh fa illam takum taroh fa inna yaruh. Kita ibadah kepada Allah seolah-olah melihat. Apabila tidak Allah pasti melihat. Innallah mana apa ini Pak? Di Badar akhirnya banyak mereka minta ditalkin Pak. Saya minta, nggak bisa minta talkin satu doang, kopi doang, kan curang gak ya? Saya siapa Yai? Cuma jikir kopi aja. Kata Abah, kalau Anda ditalkin jikir kopi doang, berarti Anda ngejahit benang yang di mesin jarum nggak disambungin, nyambung nggak Pak? Hei, benang yang di jarum nggak disambungin apa yang di dalam apa? Sekoci. Makanya kata Abah, jikir jahar, benang yang di atas nyatu dengan benang di dalam sekoci, jahitannya bagus. Kalau ada yang di dalam sekoci nggak nyambung di atas, sama dengan monyet yang kegulung. Tahu nggak monyet? Monyet yang kegulung, segitu gagahnya tuh monyet, gak bisa gigit batok kelapa. Hei, benar? Yang ngebolongin batok kelapa siapa? Tupai, besar mana? Besar mau? Loh, walaupun kita bodoh Bapak, bukan kiai, bukan ustad, tapi bisa ngebolongin kelapa, artinya dapat ini. Rasanya ada. Orang hebat, oh kalau ngaji itu udah kayak malaikat. Gak zikir hatinya sama dengan monyet, gegugulung, tau mau gugulung? Diangkat lagi, dia gak bisa makan. Tapi bajing, binatang kecil bisa dengan apanya tuh Pak? Dengan apa? Bukan taring, dikencingin dulu. Lu percaya gak sama gua? Jadi kelapa itu dibolongin, dikencingin dulu Pak. Sudah bawa air kencing baru digigitin. Makanya yang bolong itu kita cium pasti bau. Nah kalau ada istri ngambek dulu, kasih air kencing bajing. Kan pakai logika Bapak, monyet segitu besarnya nggak bisa ngebolongin apa, tapi bajing sekecil itu bisa bolongin dengan apa? Air. Nah, apa mana dari taroka ini Pak? Air di situ adalah jangan putus hikmat dengan guru. Biarpun dia jago zikirnya, banyak hafalannya, tawajud dah 10 jam, kalau tidak masuk kepada apa, terputus. Apalagi dia secara belak-belakan, saya mau bikin bendera sendiri. Maaf Bapak, bajing melobangannya dengan air kencing.
Dalam amalia kita, kuncinya perbanyak nyambungkan rohani dengan beliau. Udahlah kita mah apa adanya aja. Ya walau zikir 3 kali pas saya mah yakin masuk surga, Pak. Amin. Amin. Subuh 3, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi jangan sombong, masuknya antrian 100 mil. Walaupun antrian 100 miliar, insya Allah masuk surga. Jadi inti dari manakib hari ini, kita sedang berkhidmat kepada beliau, Pak. Tadi dibaca tuh, idza quri'a manaqibi wa ana hadir. Bila mana dibaca manqabaku, Syekh Abdul Qadir hadir. Barang siapa yang mahabbah kepada aku, kuselamatkan dunia dan akhirat. Itu sampaikan, mudah-mudahan dari manfaatnya Bapak. Yang penting mari kita berkhidmat. Man hasuna khidmatuhu wajaba karomatuhu. Apa tuh khidmat? Udahlah pakai kacamata kuda, jangan nengok kanan nengok kiri. Urusan tori. Kalau ngaji tafsir mah nggak dilarang, Bapak. Ngaji hadis nggak dilarang, ngaji fikih tidak dilarang. Yang dilarang itu nyari mursyid tori. Jangan gagal paham ente. Jangan gagal paham. Oh saya belajar qiraat mah enggak, khusus belajar qiraat. Ilmumu, ilmuku, ilmuku, ilmuku. Apa artinya? Kau ngaji fikih, aku juga ngaji. Kau ngaji hadis, aku juga. Kau zikir, aku, tapi kau tidak punya zikir yang aku simpan di dalam. Nah itu Pak. Ilmumu, ilmuku, ilmuku, ilmuku. Kata Anton Medan, uangmu, uangku. Uangku, uangku, berani gue bacok. Nah itu Anton Medan. Masa kita kalah Bapak? Ilmumu, ilmuku, ilmuku. Nah ini ilmuku. Gak bisa diambil Pak. Alhamdulillah. Mari baca suratul Fatihah buat buraku kita sahabat Sohibul Wafatajul Arifin. Semoga Allah senantiasa menambah karomah wabil khusus kantornya Bapak Habib ini dilancarkan, dimudahkan, diberkah. Saya berbahagia Bapak. Mudah-mudahan bukan hanya Pak Hafiz saja, nanti semua punya ruko. Cuma manakibnya sendiri-sendiri. Di sini manakib, udah begini aja lah. Udah penuhin di sini aja Pak. Alhamdulillah doa kisah Judin, Bu Latifah punya ruko, manakiban. Papur punya ruko, manakiban. Pamaduan sekali 3 beli ruko, bikin manakiban sendiri, boleh Bapak manakib, boleh, boleh, gak dilarang. Cuma tolong jangan pakai protokol. Sendiri protokol siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita manakib, jadikan majlis ini, majlis tuh istrinya lewat itu, nih Bapak lu. Kalau sendiri cukup punya wudhu, nggak ada pribat, baca manqobah. Dibaca semua boleh Bapak. Cuma Abah tahu tenaga kita, kalau dibaca semua 53, deh, jangankan ente, istri juga kabur. Udah minimal 1, maksimal 2 atau, nah ini kebetulan manqobahnya 2. Berkaitan semua tuh Pak, berkaitan ya. Bunda Syekh Abdul Qadir kan goib. Yang cerita-cerita wali goib itu sebelum ada semuanya Pak. Belum ada. Nah, tapi kita udahlah percaya aja. Percaya aja. Yang penting nanti kita dapat karomahnya dan kita ditunggu oleh beliau Syekh Abdul Qadir yaumil kiamah. Ketika beres perhitungan, semuanya murid yang masuk surga dan dia malah lari ke neraka. Untuk apa? Mencari jangan sampai muridnya dimasukkan neraka. Apa kurang yakin Bapak? Termasuk apa Anom? Beres semua ke surga, dia ke neraka nyari, diomelin Pak Malaikat Malik. Hai Malik, ada pamaduan gak di sini? Kalau ada, gua acak-acak itu ngomelin Bapak. Jadi artinya tanggung jawab guru itu luar. Jadi muridnya semua dimasukkan surga, tinggal wakil talqin. Kapan tuh Pak? Gak mau saya. Gak betul tabur, enak aja. Wakil talqin murid LDTKN, Ibu Bella, murid semua Bapak. Itu mah judul di dunia doa. Yayasan pengurus LD nanti mah semuanya jadi murid. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dapat sampaikan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.